Assalamualaikum saudaraku yang beriman, sebangsa dan setanah air. Kalian pasti tahu, setiap yang bernyawa pasti akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Islam mengajarkan bahwa setelah terjadinya kematian, akan ada kehidupan kembali di alam lain, yaitu alam akhirat. Di sini, kematian dapat dipahami sebagai awal dari kehidupan yang baru. Kematian bukanlah suatu akhir dari segala persoalan hidup, melainkan sebagai awal dari persoalan hidup yang sesungguhnya. Berikut ini adalah tahap setelah kematian menurut Al-Quran. Yang pertama, Yaumul Akhir atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan berpindah ke alam kubur atau Yaumul Barzah. Di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada mereka mengenai agama mereka. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, dan siapa nabimu. Yang kedua, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ts. Setelah tiupan sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan dibinasakan. Tahapan ini disebut juga sebagai Yaumul Ba'ts. Kemudian, malaikat Israfil akan meniupkan kembali sangkakala kedua yang akan membangkitkan semua makhluk hidup yang ada di alam akhirat. Tiupan sangkakala kedua tersebut menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. Yang ketiga, Padang Mahsyar atau Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan bukan di bumi, melainkan di Padang Mahsyar atau di Yaumul Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan sangat kering. Diceritakan dalam Al-Quran, matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di Padang Mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan, sedangkan itu, umat muslim yang soleh dan soleha tidak akan merasakan kepanasan karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang ada di Padang Mahsyar mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya selama di dunia. Keempat, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dibangkitkan di Padang Mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan berbaris dan menunggu Yaumul Mizan atau hari penimbangan, ketika amal mereka ditimbang baik dan buruknya. Jika manusia lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia mendapatkan keselamatan. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Yang kelima, Yaumul Hisab atau hari perhitungan, yaitu hari di mana amal perbuatan manusia kemudian dihitung di Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hal ini tertulis di Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26 yang berbunyi, Allah berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah yang menghisab mereka. Yang keenam, Jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim ialah di mana kehidupan setelah kematian yang berikutnya. Jembatan ini konon hanya memiliki lebar sekecil rambut dan sulit untuk dilewati. Orang-orang yang lolos menyeberangi jembatan ini akan masuk ke surga, sedangkan orang-orang yang jatuh akan masuk ke neraka. Bagi manusia yang timbangan amal kebaikannya tinggi, ia akan mudah menyeberangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit, ia akan kesulitan untuk menyeberangi jembatan ini. Yang terakhir, surga dan neraka. Kehidupan setelah kematian terakhir
adalah tinggal di surga atau di neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di surga, kamu tidak akan pernah mengalami kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang beramal saleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali yang dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan selama di dunia. Saudaraku, ajal menjumpai kita tidak melihat kaya, miskin, muda, tua, sakit, ataupun sehat. Maka berbuat baiklah kalian, karena 1 jam ke depan kita masih bernafas atau tidak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.